Mulai sekarang aku memang akan berhenti pakai brand lokal, tapi awalnya aku mau bikin video ini tuh sambil get ready with me, make upan atau aku skincarean. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya ngobrolnya nggak akan terlalu fokus, jadi yaudah aku beresin dulu skincareannya, make upannya. Kalian ingat nggak sih momen-momen awal munculnya BLP Beauty, Avoskin, terus Lux Crime, terus brand-brand body care lokal, brand skincare lokal, something, terus pokoknya banyak banget. Awalnya itu seingat aku ya bareng dengan kebangkitan GXB awal-awal tuh aku datang pada saat something tuh pertama kali buka booth sampai si boothnya ngantri banget. Kenapa? Karena kita terbiasa pakai skincare dari Korea atau skincare drugstore dari Western lah. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Perancis, pokoknya macam-macam. Dimana skincare lokal tuh belum banyak pilihannya dan memang hampir nggak ada yang bagus sih. Kalaupun ada tuh ya memang kayak cuma itu-itu aja. Dan waktu itu sih seingat aku yang lagi viral tuh yang paketan-paketan skincare murah kayak 150.000 dapat sabun, dapat krim malam, krim siang yang hasilnya jadi putih banget. Nah, muncullah brand-brand lokal ini. Aku ngomongin ini skincare dan juga make up ya. Nah, di momen itu tuh kayak kita sebagai pecinta make up, pecinta skincare tuh berasa kayak angin segar baru. Karena pertama, kalau kita mau beli produk make up dari luar negeri, itu harganya udah pasti akan naik karena itu dari Just Tip. Yang artinya si penjualnya pasti ngambil untung lah ya. Dan yang kedua, harus nunggu lama. Terus kalau misalnya kita pakai skincare Korea itu, kadang tuh suka ada yang nipu juga atau suka ada yang jual produk-produk palsunya juga. Brand-brand kayak The Ordinary itu pertama kali muncul, semua orang pengen nyoba, Bioderma. Pokoknya pada saat itu tuh angin segar banget kemunculan brand-brand lokal ini, termasuk aku yang awalnya belinya tuh produknya drugstore Western atau produk yang penting available aja lah gitu ya, karena kita pun tidak punya banyak pilihan. Sampai akhirnya begitu muncul produk-produk lokal ini dengan berbagai macam teknologi, marketing, dan juga produk yang bagus-bagus, packaging yang bagus-bagus, itu tuh benar-benar meningkatkan kehappyan kita, dan kita tuh kayaknya pengen beli semuanya. Dimana emang benar kita akuin aja kita beli semuanya nggak sih? Reviewer yang awalnya nge-review produk-produk western, skincare kayak Elf, Kylie Beauty waktu itu, terus apa lagi ya, pokoknya waktu itu lagi viral tuh. Aku sampai lupa, tapi nanti aku tulis atau kalian tulis di kolom komentar ya. Yang sebelumnya rame mereview produk-produk itu, lama-kelamaan mulai mereview produk-produk lokal. Produk lokal dari zaman itu sampai sekarang, ada yang sudah gugur di tengah-tengah, ada yang katanya hiatus dulu, ada yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, dengan perkembangan banyaknya brand lokal, teknologi yang ditawarkan makin canggih, nggak kalah dengan teknologi yang dipunyain Korea, yang dipunyain sama skincare dari Western, dan semakin banyaknya reviewer makeup dan reviewernya skincare juga, kolamnya makin penuh, yang artinya mungkin uangnya juga udah pasti lebih banyak. Mulailah muncul permasalahan-permasalahan yang buat aku pribadi cukup mengganggu, yaitu makin banyaknya brand-brand yang marketingnya tuh aneh. Mungkin aku ngerti, aku juga pernah berbisnis, aku juga pernah berjualan, jadi memang namanya menjalankan bisnis itu susah. Tidak semudah kayak cuma bikin produk, dijualin di e-commerce, dapat untungnya udah selesai. Nggak semudah itu, aku tahu. Tapi makin lama, makin kesini, makin banyak banget campaign-campaign yang aneh. Awalnya sih aku menemukan di brand-brand non-BPOM yang tidak terdaftar, yang dari China. Kalian pernah lihat lah, aku ikutan mencoba produknya juga, kayak foundation yang klaimnya tuh bisa flawless dipakai mandi gitu, dipakai saat mandi. Ada skincare yang dipakai terus begitu dicuci langsung jadi putih. Nah, itu tuh nggak masuk akal. Itu setahu aku brand-brand China yang tidak terdaftar, nggak jelas juga brandnya, dan biasanya tuh nggak BPOM. Nah, sampai setelah itu yang aku cukup kaget, banyak juga ternyata brand-brand lokal yang melakukan campaign aneh-aneh. Bahkan ada yang melakukan black campaign, ada yang sampai ngasih brief yang isinya aneh, yang isinya harus menjatuhkan brand lain atau harus membandingkan dengan brand lain di mana brandnya sendiri harus dibikin bagus, atau meminta reviewer untuk ngasih review yang palsu. Yang bikin aku kaget adalah ada sebagian brand-brand yang melakukan itu adalah brand lokal.
Jadi aku memutuskan aku nggak akan kerjasama dan aku nggak akan pakai brand lokal yang melakukan hal itu. Apalagi kalau misalnya kalian mainnya di sosial media kayak TikTok, dimana si TikTok ini tuh rame banget kan. Produknya tuh yang dari China bisa jualan langsung tanpa BPOM, tapi dia bisa live 24 jam, jualan rame, orang-orang percaya hanya gara-gara view live-nya banyak gitu. Nah, itu tuh pasarnya menurut aku tuh agak tidak terkontrol. Tapi yang aku cukup kaget adalah ada brand-brand lokal juga yang melakukan campaign-campaign aneh. Yang terbaru tuh kemarin Dr. Abel, Dr. Incognito, kalau misalnya kalian cari di TikToknya, muka dia dicatut. Dibilang katanya dia, pokoknya si videonya tuh dibikin jadi kayak misunderstanding, yang penting kayak seolah-olah dapet testi dari Dr. Abel. Begitu juga dengan beberapa dokter lainnya yang brandnya beda-beda, tapi mereka tuh kayak mencatut nama orang biar si produknya itu kelihatannya itu dapat testi, valid, dan approve gitu. Nah menurut aku itu nggak fair, dan menurut aku seharusnya nggak kayak gitu. Kalau memang produk kalian bagus, kedepankan dong produk kalian yang emang bagus gitu. Aku banyak kok pakai produk-produk, aku juga banyak kerjasama dengan produk-produk lokal yang memang kualitas produknya memang bagus. Orang dengan senang hati menggunakan produknya, orang juga dengan senang hati membeli produknya, dan orang juga dengan senang hati review produknya kalau memang produknya itu bagus. Tapi aku beneran mulai enak dengan suasana, nuansa yang saling ngasih black campaign, kayak seolah-olah belum lagi ada jenis campaign kayak gini. Aku nggak mau lagi pakai parfum jenis A. Ini yang mamaku kasih tahu karena dia dulu adalah scientific dari Jerman yang bekerja di perusahaan apa. Tiba-tiba plus dia ngasih tahu produknya apa, dimana itu nggak valid, dan itu menurut aku marketing paling aneh dan banyak yang percaya. Untuk brand-brand kayak gitu, maaf banget, menurut aku kalian tuh kayak ngebohongin customer kalian nggak sih? Karena itu aja tuh nggak valid gitu. Dan kenapa aku memutuskan berhenti pakai produk-produk itu? Karena aku sendiri punya tanggung jawab yang cukup besar saat aku mereview dan saat aku ngepost suatu produk. Makanya di saat aku ngepost suatu produk, udah pasti aku pakai dulu produknya. Udah pasti aku butuh waktu untuk ngetes produknya. Dan memang review yang aku lakukan itu berdasarkan apa yang aku rasakan, berdasarkan apa yang terjadi sama diri aku dan kulit wajah aku. Nah, menurut aku ini tuh mulai nggak sehat banget, dan ini aku mau nge-spill sama kalian. Banyak banget brand lokal yang aku dengar dari teman-teman aku yang konten kreator juga, mereka itu saat ngasih brief itu nggak ngasih kesempatan untuk konten kreatornya mencoba produknya. Padahal itu brand skincare. Contoh, Kak bisa nggak ini produknya dikirim hari Senin, nyampe di kakaknya hari Selasa, tapi hari Kamis videonya udah naik ya. Dan itu adalah produk skincare. Menurut aku itu sama sekali nggak fair untuk kalian sebagai penonton, untuk kalian yang berniat membeli produknya, dan untuk kalian yang lagi mencari review. Makanya, dan ya itu menurutku gini, kalau misalnya yang melakukan hal itu adalah brand lokal, aku cukup kecewa aja. Karena kan pada saat kemunculan pertama brand lokal itu membawa apa ya, kayak membawa nuansa kebersamaan agar kita sama-sama bisa pakai produk yang bagus untuk sesama orang Indonesia, supaya harganya nggak terlalu mahal, tapi kita tetap bisa pakai produk yang berkualitas dan cocok untuk cewek-cewek atau cowok-cowok yang tinggal di negara tropis. Tapi ujungnya sekarang itu semuanya tentang uang. Aku tahu banget di dunia skincare, di dunia makeup ini, uangnya tuh kenceng banget karena memang it's real ya. Aku punya beberapa temen yang punya brand, aku punya beberapa temen yang konten kreator gede, konten kreator yang baru mulai, konten kreator yang di lifestyle, konten kreator yang di beauty. Aku tahu di dunia beauty ini uangnya gede banget. Tapi bukan berarti karena demi uang kita membiarkan kolamnya jadi kotor. Dan so sick aja gitu buat aku untuk tetap membiarkan kolamnya kotor. Jadi aku pribadi memutuskan untuk berhenti menggunakan produk-produk lokal yang campaignnya aneh, black campaign, dan memaksa konten-konten kreatornya untuk nggak bikin review jujur. Maaf aja, walaupun kalian brand lokal, walaupun kalian membawa-bawa, tapi ini untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Tapi menurut aku itu tetap aja sih curang dan jahat buat pembeli kalian. Kayak tidak ada pesan dan nggak ada hal positif yang kalian bawa dari produk-produk kalian gitu. Jadi ya kayaknya aku akan berhenti pakai produk lokal yang
melakukan hal itu. Mudah-mudahan bisa tersaturasi, mudah-mudahan para pembeli dan penontonnya juga semakin smart, karena aku nggak bisa ngatur kalian harus beli yang mana atau jangan beli yang mana. Jadi satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah aku mengontrol sikap aku sendiri. Ya udah, videonya segitu aja. Karena YouTube ini adalah safe place buat aku untuk curhat, untuk bikin konten panjang, untuk ngomong panjang. Jadi aku curhatnya di sini aja, karena kalau aku di platform lain tuh orang nontonnya suka setengah-setengah dan nanggepnya beda gitu. Tapi karena YouTube ini adalah safe place aku tahu yang nontonnya itu pasti akan lebih nonton videonya dari awal sampai selesai, akan lebih mengerti konteksnya, jadi aku share di sini. Bye bye.